Baik, perkenalkan kami dari kelompok bermain dan permainan SD. Perkenalkan di sini saya atas nama Iko Mangkusuma Adika dan rekan saya Haryo Widio Pamungkas. Pada video kali ini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan permainan tradisional, yaitu permainan kudung. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari permainan kudung. Jadi, permainan kudung adalah salah satu jenis permainan rakyat daerah Lombok yang dipungut dari Kampung Bulawang, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Kudung berarti tertutup. Dinamakan kudung karena dalam permainan ini pihak penjaga selalu berusaha menutup jalan agar lawannya tidak bisa lolos. Di Desa Sakra, permainan ini disebut tambe. Menurut keterangan, kata tambe diperkirakan berasal dari kata tambeh atau dalam bahasa Arab yang berarti berjaga-jaga. Dikatakan demikian karena para pemain dalam permainan ini harus selalu berjaga-jaga. Permainan ini biasanya dilaksanakan di tengah sawah sehabis panen. Waktunya siang atau sore hari setelah selesai kegiatan di sawah. Permainan ini semata-mata hiburan untuk mengisi waktu luang saja. Permainan ini tidak ada hubungannya dengan upacara agama atau kepercayaan atau upacara adat. Permainan ini merupakan suatu permainan rakyat yang dimana permainan ini itu boleh dimainkan oleh semua anak-anak dari segala lapisan masyarakat. Permainan ini dilakukan pada saat mereka sedang dalam suasana gembira atau bahagia. Dahulu, permainan ini biasanya muncul pada saat-saat keadaan sosial ekonomi masyarakat baik, yaitu ketika padi telah dituai, telah tertumpuk di tengah sawah menunggu untuk diangkut, atau pada saat padi sudah naik ke lumbung. Dari keterangan tersebut, terkesan bahwa permainan ini dilakukan pada saat mereka atau orang tua mereka sedang dalam suasana gembira. Keadaan tersebut terjadi pada masa yang lalu atau masa dahulu. Pada masa sekarang, keadaannya sudah berubah. Kemajuan teknologi pertanian menyebabkan panen bisa berlangsung 2 kali dalam setahun, sehingga menyebabkan kesibukan terus-menerus yang berarti sangat mengurangi waktu senggang mereka, termasuk anak-anak yang umumnya ikut membantu orang tua. Hal ini yang menyebabkan permainan ini terancam hilang adalah munculnya permainan modern, serta berubahnya pola kehidupan anak-anak sejalan dengan proses perubahan masyarakat. Baik, mungkin itu saja terkait dengan sejarah permainan kudung. Manfaat permainan kudung. Yang pertama, untuk perkembangan fisik. Dalam permainan kudung, pemain harus berlari untuk menghindar dari sentuhan pemain yang jadi, dan pemain yang jadi harus juga mengejar pemain yang berada di dalam lingkaran. Yang kedua, untuk perkembangan sosial. Permainan ini tidak bisa dimainkan sendiri oleh pemain. Jadi, permainan ini harus dimainkan oleh beberapa pemain, sehingga permainan ini secara tidak sadar dapat meningkatkan kemampuan sosial mereka. Dan yang terakhir, untuk perkembangan ketajaman penginderaan. Permainan ini bisa meningkatkan ketajaman penginderaan, yang dimana para pemain ini harus bisa memiliki ketajaman penginderaan yang bagus untuk bisa menghindar dari pemain yang jadi. Dan ketajaman penginderaan ini juga berguna bagi pemain yang jadi untuk menyentuh pemain yang berada di dalam lingkaran. Tahapan permainan kudung. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan permainan dilakukan dengan menunjuk anak yang paling besar untuk jadi terlebih dahulu. Pengertian jadi di sini adalah mereka yang berada di luar lingkaran dan baru boleh masuk apabila dapat menyambar atau menyentuh salah seorang yang berada di dalam lingkaran. Anak yang jadi ini disebut juga dengan kudung. Sebelum permainan dimulai, kudung membuat lingkaran di tengah dengan menggunakan kakinya. Untuk membuat garis dapat juga menggunakan kakinya. Untuk membuat garis dapat juga menggunakan air.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aturan dari permainan kudung. Jadi, dalam permainan kudung ini tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemainnya dalam permainan kudung ini. Yang pertama yaitu sentuhan oleh kudung. Jadi, kudung harus berusaha menyentuh tubuh atau bagian-bagian tubuh pemain lain dengan menggunakan tangannya termasuk pakaiannya. Pada waktu menyentuh, kaki kudung harus sepenuhnya berada di luar lingkaran. Pemain yang berada di dalam lingkaran tidak boleh keluar dari garis batas. Jika keluar, mereka disebut kecemplung dan otomatis menjadi kudung. Yang kedua, yaitu ada ketentuan tambahan. Saat menyentuh lawan, kudung tidak diperbolehkan mengangkat satu kaki. Jadi, kedua kakinya harus berada atau bertumpu di tanah. Jika kudung melanggar ketentuan-ketentuan ini, sepenuhnya dianggap nyalak atau salah yang berarti sentuhan batal. Yang ketiga, yaitu ada aturan khusus di daerah sakral. Jika pemain karena suatu hal terpaksa nyemplung atau keluar dari garis, mereka dapat berjalan meloncat dengan satu kaki atau tengkelak dan tidak langsung menjadi kudung. Kudung dapat mengejar pemain yang sedang tengkelak dengan cara yang sama, dan jika kudung berhasil menyentuh mereka, pemain tersebut menjadi kudung. Pemain yang terkena sentuhan disebut bakat atau bau, yang berartinya terangkap atau kena. Yang keempat yaitu ada ejekan atau nama panggilan. Pemain di dalam lingkaran boleh mengejek kudung dengan menyeruakan tambahlah titik-titik jari, di mana titik-titik ini diisi dengan nama panggilan atau ejekan nama anak yang menjadi kudung. Misalkan tambahlah cendek jari, yang artinya tambah si pendek jadi. Yang kelima yaitu ada variasi permainan dengan lorong. Dalam permainan kudung yang menggunakan lorong, pemain awalnya berkumpul dalam satu lingkaran. Jika terpojok, pemain boleh lari ke lingkaran lain dengan lorong yang ada. Pemain boleh disentuh oleh kudung saat melewati lorong sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada time out atau ngecop. Jadi pemain dapat meminta waktu istirahat atau time out dengan meneriakkan kata chop. Time out ini bisa digunakan misalkan jika kain pemain terlepas atau ada alasan lain kenapa mereka harus memaksa untuk ngecop seperti itu. Baik, mungkin ini saja terkait dengan aturan dari permainan kudung. Baik, untuk melihat penerapannya dalam anak SD, mari kita simak video selanjutnya. Baik, itu dia terkait dengan materi dari video kami, yaitu yang berkaitan dengan permainan tradisional, yaitu permainan kudung. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.